Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Hidayat. Mata kuliah perencanaan pembangunan akan menjelaskan tentang teori perencanaan pembangunan. Yang pertama, ada teori perencanaan pembangunan menurut De Jonger dan Hill pada tahun 1984. Perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Jadi menurut mereka, perencanaan merupakan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk ekonomi yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut M. Todaro, perencanaan ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur, dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, menurut Zingan, adalah perencanaan adalah teknik atau cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik, atau lainnya. Contoh Badan Perencanaan Pusat seperti Bappenas, kalau daerah seperti Bapeda. Selanjutnya, menurut McTurner dan David Holm, mendefinisikan perencanaan pembangunan adalah proses modernisasi, perubahan menyeluruh dari masyarakat tradisional atau pra-modern ke bentuk penguasaan teknologi, dan perubahan organisasi sosial masyarakat dengan ciri meningkatkan kesejahteraan ekonomi, stabilisasi politik seperti dunia barat. Jadi, menurut McTurner dan David Holm, proses perencanaan pembangunan harus dimulai dari tradisional menuju modern untuk mencapai sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan tujuan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu individu ataupun kelompok. Yang selanjutnya ada ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Cokro Amidzozo tahun 1996. Yang pertama ada suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap. Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan produksi nasional berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang kedua ada usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk, menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita. Yang selanjutnya, usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri. Yang selanjutnya ada perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antar daerah, yaitu seperti infrastruktur antar daerah. Yang selanjutnya adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan. Selanjutnya upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri atau nasional. Selanjutnya usaha terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi, jenis perencanaan, tujuan perencanaan, lingkup kegiatan perencanaan, tingkatan spasial dari kegiatan perencanaan, tingkatan operasional dari kegiatan perencanaan. Jadi, perencanaan pembangunan merupakan proses tujuan atau strategi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin dengan proses-proses yang ada. Tidak semudah itu. Terima kasih atas waktunya atau kesempatannya. Jika ada kata yang kurang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.